Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat walaupun belajar dari rumah. Nah anak-anak, pasti kalian semua masih ada yang belum kenal dengan ibu. Waktu itu ibu sudah perkenalkan diri melalui WhatsApp group, tetapi sedikit saja yang aktif. Jadi ibu akan memperkenalkan diri lagi. Nama ibu Maria. Nah, ibu yang akan membantu Pak Rifat untuk membantu proses pembelajaran dengan anak-anak kelas 5 selama 5 bulan ke depan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Ibu yang akan memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, pada pertemuan minggu lalu, Pak Rifat telah mengirimkan kalian tugas di WhatsApp group. Materinya tentang penjumlahan pecahan bentuk desimal. Ibu harap kalian semuanya sudah mencari materi tersebut, mengerjakan dan mengumpulkannya pada Pak Rifat. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari materi berikutnya, masih berkaitan juga dengan materi pada pertemuan minggu lalu, yaitu tentang penjumlahan pecahan desimal dengan pecahan biasa. Ini adalah yang pertama. Melalui video ini, anak-anak semuanya dapat mengetahui prosedur pengerjaan penjumlahan bentuk desimal dengan pecahan biasa. Yang kedua, melalui video ini juga anak-anak dapat menjumlahkan pecahan bentuk desimal dengan pecahan biasa. Dan yang ketiga, melalui video penjelasan ibu ini juga anak-anak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan bentuk desimal dengan pecahan biasa. Nah, itu dia manfaat atau tujuan kita mempelajari materi hari ini. Nah anak-anak, sebelum ibu masuk pada contoh, ibu akan mengulas sedikit lagi pengetahuan kalian tentang pecahan. Nah, pasti kalian di rumah sudah mengetahui atau sudah pernah mendengar apa sih pecahan itu atau apa yang dimaksud dengan pecahan. Nah anak-anak, jadi di sini ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pecahan. Nah, pecahan merupakan suatu bilangan yang memiliki dua angka. Satu angkanya dinamakan pembilang dan satunya lagi dinamakan penyebut. Contohnya, pecahan 1/2. Nah, 1 ini dinyatakan sebagai pembilang. Dan 2 ini dinyatakan sebagai penyebut. Selanjutnya, pecahan memiliki beberapa bentuk, yaitu yang pertama, pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini seperti tadi contohnya 1/2, 3/4, dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua, pecahan campuran. Nah, pecahan campuran merupakan pecahan yang terdapat bilangan bulat dan pecahan itu sendiri. Contohnya seperti 2, 3/4. Nah, 2 ini dinyatakan bilangan bulat dan 3/4 ini dinyatakan pecahan. Selanjutnya yang ketiga, bentuk yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang didapat dari pembagian pecahan itu. Contohnya 1/2, artinya 1 dibagi 2 atau 1/4, 1 dibagi 4, hasilnya 0,25. Nanti adik-adik bisa catat sendiri dulu. Nah, ini dia beberapa bentuk dari pecahan itu sendiri. Anak-anak, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Kalian bisa lihat pada buku matematika ini yang ada di rumah, pada halaman 11, contoh soal 6. Nah, soalnya sudah ibu tuliskan di sini. Tentukan nilai dari 8/25 ditambah 2,8. Nah, untuk menentukan hasil penjumlahan dari pecahan 8/25 ditambah 2,8, kita dapat menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu mengubah ke bentuk pecahan biasa. Artinya, kedua pecahan ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Di sini terlihat bahwa 8/25 sudah merupakan pecahan biasa. Jadi yang perlu kita ubah di sini adalah pecahan desimal 2,8. Kita tulis 2,8 sama dengan 28/10. Mengapa per 10? Karena satu angka di belakang koma itu per 10.
Kalau 2 angka di belakang koma per 100, kalau 3 angka di belakang koma per 1000, dan seterusnya. Kita kembali lagi ke contoh soal ini. Selanjutnya, kita sederhanakan lagi bentuk pecahan ini. 28 per 10 ini kita bagi dengan angka 2. Jadi kita tulis 28 dibagi 2 per 10 bagi 2. Untuk menentukan hasil dari pembagian 28 bagi 2, kita dapat menggunakan pembagian berekor. 28 dibagi 2. Kita cari 2 dikali berapa hasilnya? 2. Jadi 2 dikali 1. 1 kali 2 hasilnya 2. Kurang. 2 kurang 2 itu 0. Jadi 0 tidak bisa ditulis, kita turunkan 8. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 kali 2 8. Kurang 0. Jadi hasil dari 28 bagi 2 adalah 14. Jadi kita tulis sini 14 per 10 bagi 2 hasilnya 5. Nah, adik-adik bisa mencoba 10 bagi 2 ini menggunakan pembagian berekor yang ibu sudah contohkan. Nah, kita sudah dapat bentuk sederhana dari 28 per 10, yaitu 14 per 5. Jadi bentuk pecahan desimal 2,8 diubah ke pecahan biasa itu 14 per 5. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam soal tadi. Kita jumlahkan 8 per 25. 8 per 25 ditambah 2,8 sama dengan, kita tulis lagi 8 per 25 ditambah, nah 2,8 pecahan desimal ini kita telah ubah ke pecahan biasa, jadi kita masukkan 14 per 5. Nah, sekarang kita mencari KPK-nya dengan menggunakan pola faktor. Perhatikan di sini 25 kita menggunakan pola faktor. 25 itu 5 dikali 5, 25. Jadi 25 sama dengan 5 pangkat 2. Nya kita cari KPK dari 5. KPK dari 5 adalah 5. Nah, perhatikan di sini. 5 dan 5 itu sama, tapi kita ambil pangkat terbesarnya, yaitu 5 pangkat 2 itu 5 kali 5. Jadi KPK dari 25 dan 5 adalah 25. Kita sudah dapatkan atau kita sudah samakan penyebutnya, yaitu 25. Jadi kita tulis sama dengan 25 kita bagi dengan 25. Kita bagi hasil 25 bagi 5 hasilnya 1. 1 dikali dengan 8. 1 kali 8 8. Nah, begitu juga dengan ini 25 dibagi dengan 5 hasilnya 5 dikali dengan 14 hasilnya 70. Nah, dikali dapat mengalihkan sendiri di rumah. Jadi kita lanjut lagi, 8 tambah 70 per 25 sama dengan 8 tambah 70 yaitu 78 per 25. Nah, kita sederhanakan lagi bentuk pecahan 78 per 25 ini dengan kita bagi. Di sini, adik-adik lihat di sini, kita bagi 78 bagi dengan 25. Sekarang kita cari 25 dikali dengan angka berapa hasilnya mendekati 78 atau 78. Jadi adik-adik sudah cari sendiri 25 dikali dengan 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya. Jadi 25 dikali dengan 3. 3 kali 25 hasilnya 75. Kita kurangkan. 7 kurang 7 hasilnya 0. Kita tidak usah tulis. 8 kurang 5 hasilnya 3. Jadi kita sudah dapatkan pecahan 3 per 25. Jadi 78 per 25 sama dengan 3 per 25. Jadi hasil penjumlahan dari 8 per 25 tambah 2,8 jika diubah ke bentuk pecahan biasa hasilnya adalah 3 per 25.
Selanjutnya, kita dapat menggunakan cara yang kedua, yaitu mengubah ke bentuk pecahan desimal. Nah, dari soal ini 8/25 tambah 2,8. 2,8 sudah pecahan desimal, jadi yang perlu kita ubah adalah 8/25. Kita tulis 8/25 sama dengan 8/25 kita kalikan dengan 4. Mengapa dikali 4? Agar penyebutnya mencapai angka 100. Jadi 25 kali 4 sama dengan 100. 8 kali 4 32. 32 per 100 itu 0,32. Karena per 100 itu 2 angka di belakang koma, atau 2 angka di belakang koma itu per 100. Nah, selanjutnya kita langsung jumlahkan kedua bentuk pecahan berikut. 8/25 ditambah 2,8 sama dengan 0,32 ditambah dengan 2,8 sama dengan kita menggunakan penjumlahan bersusun. 0,32 ditambah 2,80. Mengapa? Karena sebenarnya ini 0 tapi tidak ditulis seperti itu. Ingat, komanya itu harus sejajar. Jadi kita jumlahkan. 2 ditambah 0 hasilnya 2. 3 ditambah 8 hasilnya 11. Kita tulis 1 tahan 1. 1 tambah 0 1 ditambah 2 hasilnya 3. Jadi 3,12. Nah, jadi kita sudah dapatkan hasil penjumlahan dari 8/25 ditambah 2,8 dalam bentuk pecahan desimal adalah 3,12. Jadi kita simpulkan. Jadi 8/25 ditambah 2,8 hasilnya dalam bentuk pecahan biasa jadi 3/25 atau dalam pecahan desimal 3,12. Baik, sampai sini apakah anak-anak di rumah semua sudah mengerti? Ibu harap kalian semuanya dapat mengerti. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dalam bentuk PDF yang akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp group, dan jika penjelasan Ibu ini kurang dimengerti, kalian dapat menanyakannya langsung pada WhatsApp group. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah memulainya dengan berdoa, jadi kita juga harus mengakhirinya dengan berdoa. Sebelum kita berdoa, Ibu mengingatkan bahwa tugasnya itu juga ada pada buku matematika ini, halaman 12. Nanti Ibu kirimkan juga. Itu mari kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak karena kalian telah menonton video penjelasan Ibu kali ini. Semoga apa yang diajarkan dapat kalian mengerti. Dan yang paling terpenting, kalian selalu bersemangat walaupun belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.